Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Gua Kepo. Gua Uriel. Selamat datang di konten BBM, bincang-bincang mahasiswa. Konten kali ini adalah part kedua dari istilah-istilah yang akan kalian temukan di kampus. Ya jadi kita sebelumnya udah bikin 5, sekarang kita mau nambahin lagi 5 lagi nih. 5 lagi nih sekarang. Tentang istilah-istilah yang ada di kampus. Apa aja sih coba? Nah, yang pertama itu adalah dekan. Dekan, apa itu dekan? Iya, ini adalah hal yang membingungkan bagi gua karena gua awal tuh dekan apaan? Kalau rektor mungkin di episode sebelumnya itu masih kebayang lah. Kayak rektor gitu. Kayak di wisuda juga ada rektor. Nah, sekarang itu adalah dekan. Nah, jadi secara definisi itu dekan adalah pimpinan fakultas yang bertanggung jawab kepada rektor ya. Jadi kalau rektor sebelumnya kita sebut adalah presiden, kalau dekan itu semacam gubernur lah dari universitas tersebut. Jadi dia adalah pemimpin dari sebuah fakultas ya. Dari setiap fakultas itu dekan yang memimpin. Dekan sendiri merupakan jabatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan dan urusan-urusan lain yang ada di fakultas, melaksanakan pengawasan terhadap seluruh program kegiatan fakultas, dan menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan fakultas ya. Jadi secara garis besar ya, dekan adalah kepala sekolahnya fakultas. Nah, kalau kemarin kita bilang rektor itu adalah kepala sekolahnya universitas, kalau dekan itu di bawahnya itu kepala sekolahnya fakultas. Kalau dekan itu ruang kerjanya itu ada di fakultas, biasanya ada ruangannya tersendiri beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke wakilnya dekan alias wadek. Iya. Wadek. Jadi kalau di fakultas itu wakil dekan disingkatnya wadek gitu. Karena mungkin lebih pendek ya. Kayak rektor juga, dekan itu juga memiliki wakil yang tugasnya sudah jelas yaitu membantu dekan dalam melaksanakan kegiatannya dalam memimpin fakultas gitu. Biasanya juga dekan itu dibagi yang sesuai dengan bidangnya, Drik ya. Sesuai kayak kemarin sebenarnya. Sesuai kayak wakil rektor. Jadi dekan itu ada wakil dekan 1, ada wakil dekan 2, wakil dekan 3, dan mungkin berbeda-beda juga di setiap fakultas beda. Biasanya beda. Di setiap fakultas yang ada di kampus lain apalagi lebih beda lagi mungkin ya. Misalnya di wakil dekan 1 itu terkait dengan akademik, wakil dekan 2 terkait dengan kemahasiswaan, wakil dekan ketiga tentang keuangan dan sebagai macamnya lah. Betul. Ya, jadi ya secara simpel tadi dekan adalah gubernurnya, wakil dekan adalah wakil gubernurnya. Iya. Betul. Itu dia dekan dan wakil dekan. Yang jadi itu istilah-istilah yang pertama-tama kita nggak tahu ya. Masih strange gitu di. Iya, strange banget namanya dekan gitu. Iya. Kayak baru denger. Jarang soalnya. Iya, jarang kita pakai dekan di ketika sekolah. Betul. Nah, yang kedua adalah MK atau matkul. Nah, mungkin di SMP, SMA, SD ini ada namanya mapel, mata pelajaran. Iya, kalau di kuliah itu namanya mata kuliah, bukan pelajaran lagi. Kenapa dulu pas sekolah bukan mata sekolah? Ya, nggak tahu. Kalau di Najwa berarti mata najwa. Kita nggak tahu juga kenapa namanya mata kuliah, tapi ya simpelnya mata kuliah adalah mata pelajaran, sesuatu yang kalian pelajari di kampus dalam setiap aspek. Misalnya mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Nah, yang kerennya di kampus itu mata kuliah itu dibagi ke dalam 2, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan atau penjurusan lah. Misalnya mata kuliah wajib itu apa? Bahasa Indonesia, agama. Iya, beneran agama mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib, tapi nggak ngambil semua agama ya? Iya, nggak ngambil semua agama. Agama yang kalian anut. Nah, mata kuliah agama, wah. Wajib nih ambil aja semua. Enggak gitu. Kalau jangan pakai mata kuliah yang terlalu umum deh. Ini mata kuliah umum tuh misalnya kalian jurusan apa? Gua misalnya kalau jurusan komunikasi, itu misalnya dasar komunikasi, ya, itu wajib. Teori komunikasi atau komunikasi massa itu namanya mata kuliah wajib. Kalau di lu gimana? Kalau di gua dari statistik, jadi belajar teori-teori statistik yang kayak gitunya wajib. Intinya biasanya mata kuliah umum yang dasar-dasar lah ya. Atau mata kuliah jurusan lain tapi diwajibkan karena saling bertautan dengan jurusan. Bener juga. Ini mungkin nggak semua di universitas ada. Iya, betul. Tapi biasanya ada juga mata kuliah wajib yang kita pelajari dari fakultas lain. Misalnya gua ada mata kuliah desain grafis, itu bukan di fakultas komunikasi tapi di fakultas teknik. Kalau lu kayak gimana? Kalau gua ada dari ilmu komputer, itu
pengenalan komputer karena ntar gue ada ngoding-ngodingnya kayak gitu, jadi wajib. Itu mata kuliah wajib, bukan peminatan ya. Bukan peminatan, beda lagi. Kalau yang peminatan itu beda lagi. Misalnya nih kayak gue adalah mahasiswa Fakultas Komunikasi Peminatan Jurnalistik. Oke. Jadi mata kuliah peminatannya itu adalah misalnya jurnalistik media cetak, jurnalistik media siar, hukum dan kode etik jurnalis, itu merupakan mata kuliah peminatan. Jadi peminatan itu terkait dengan peminatan dari jurusan kuliah kalian gitu. Kalau lu ada? Kalau gue lebih ke mata kuliah bebas sih. Kalau gue ada namanya bebas. Supporting course. Gimana tuh? Kalau di gue itu biasanya ada beberapa jurusan yang SKS-nya nggak mencukupi. Jadinya boleh ngambil jurusan lain. Kayak gue misalnya statistika, gue ngambil jurusan dari ada interaksi manusia dan komputer. Itu sebenarnya nggak wajib. Itu karena mata kuliahnya itu ngedesain. Oh iya. Karena ya tidak desain saya harusnya. Iya. Tapi itu boleh nggak diambil nggak? Boleh nggak diambil. Oh itu iya. bebas. Jadi kalau lu nggak ada peminatan kayak gua gitu ya? Nggak ada. Oh mungkin itu untuk khusus di fakultas yang misalnya kayak hukum itu ada hukum pidana sama perdata. Mungkin betul. Namanya peminatan. Kalau lu nggak ada kalau ya? Kalau di gua untuk jurusan gua nggak ada, statistika aja. Iya. Ntar ada minor doang sih. Jadi ini terkait dengan peminatan ya. Betul. Jadi kalau mungkin jurusan lu itu udah terlalu mencorong ya, sudah terlalu mengkerucut, jadi nggak ada lagi patahan-patahannya lagi. Atau mungkin kayaknya terlalu luas juga sih. Apa? Statistika kan bisa kemana aja sih. Oh iya betul juga ya. Bener. Luas juga. Ya, jadi ya intinya mata kuliah peminatan itu tergantung dengan jurusan kalian. Betul. Nah yang selanjutnya adalah dosen. Nah ini mungkin lebih familiar ya dibandingkan dengan dekan ya. Pasti sering denger lah ini mah udah. Iya. Ya secara garis besar itu guru atau dosen itu sama dengan guru ya, sama-sama merupakan pendidik profesional. Namun yang membedakan antara keduanya adalah terkait tugas utama yang dilakoni dan jenjang subjek yang dididik. Betul. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik yang dimaksud pada jenjang usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu di sekolah. Nah, kalau dosen itu tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun jenjang subjek yang dididik seorang dosen adalah perguruan tinggi. Jadi dosen itu khusus untuk ngajar untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi nggak ada dosen di sekolah itu nggak ada ya. Jadi guru namanya. Iya, jadi guru namanya. Pusing juga ntar kalian anak sekolah dikasih dosen. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara guru dan dosen adalah sama-sama sebagai pendidik profesional. Di samping itu dari uraian di atas juga ya ini kayak baca dong teman bisa. Namun nih kalau di guru itu tidak dibebankan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kepada dosen itu selain mendidik juga harus melakukan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat. Betul. Ini hal-hal kayak gini mungkin akan kalian tahu ketika kalian udah masuk dunia perkuliahan ya, bahwa dosen itu juga melakukan penelitian juga. Dan mungkin kayak gue sebenarnya gue nggak tahu juga sampai bapak neliti ini. Ya dosen itu ternyata ada penelitian dan pengabdian ke masyarakatnya. Nah betul. Nah yang terakhir ini berkaitan dengan dosen juga, yaitu adalah asdos. Asdos apa tuh? Apa itu? Yaitu asdos adalah asisten dosen. Oh, dosen ada asistennya. Ada. Siapa tapi itu? Sebenarnya nggak wajib dosen itu punya wajib. asisten ya. Tapi banyak juga dosen yang memiliki asdos. Asdos itu adalah orang yang dipercaya oleh dosen untuk menjadi asistennya. Tugasnya itu bisa menggantikan dosen mengajar, membantu penyusunan silabus pembelajaran, dan mendampingi mahasiswa yang diajar. Kalau di kampus lo ada asdos? Ada asdos, ada asprak gue disebutnya. Oh iya, intinya sama lah ya. Intinya sama. Asprak itu asisten saat praktikum asdos ya. itu saat kuliah. Saat kuliah ngajar ya. Jadi ya asdos itu biasanya bisa orang lain yang sudah dipercaya oleh dosen itu, bisa dari luar atau dari manapun, ataupun bisa mahasiswa yang sudah semester lebih tinggi. Kalau mahasiswa itu capable untuk mengajar sebuah mahasiswa tingkat di bawahnya gitu. Biasanya ada syarat-syaratnya sih. Iya, biasanya ada syarat-syarat kuliah itu minimal sebelumnya dia B atau AB. Iya. Biasanya pokoknya orang kepercayaan dosen lah yang dipercaya untuk mengajar, untuk menggantikan. Biasanya kan ada dosen-dosen juga yang sibuk kan. Jadi ya harus digantikan. Ya oleh karena itu dibutuhkan yang namanya asdos alias asisten dosen. Ya jadi itu dia istilah-istilah yang kita bahas tadi ya. Ada dekan,
Ada wadek alias wakil dekan, ada matkul, alias mata kuliah, ada dosen dan ada asdos ya. Betul. Jadi segitu aja konten kita kali ini tentang istilah-istilah yang akan kalian temukan saat kalian kuliah. Betul. Kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh like, kalau kalian gak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar, kritik, saran silakan tulis di kolom komentar section di bawah dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Kepo Films. Thank you.